Hari ini Nyonya Asmita berencana untuk mengadakan arisan di rumahnya. Jadi, semua orang terlihat sangat sibuk, mulai dari membersihkan ruang dan juga menyiapkan makanan besar, juga makanan ringan untuk arisan nanti. Dan ya, tolong buatkan bakso. Teman-teman ibu sangat penasaran dengan bakso buatanmu. Biarkan ibu yang menjaga Vano dan Vino, pinta Nyonya Asmita. Baiklah Bu, dan ia akan membantunya dan membuatnya. Dan ia beranjak menuju ke arah dapur. Dia dibantu dua asisten rumah tangga pun menyiapkan segalanya dan membuat bersama dengan arahan Dania. Nyonya muda sangat pandai membuat bakso. Kenapa Nyonya muda tidak membuka restoran aja? Sepertinya akan laris, ucap salah satu asisten rumah tangga setelah mencicipi bakso buatan Dania. Apa kamu kurang kerjaan? Nyonya muda adalah pewaris tunggal dua keluarga besar. Bagaimana mungkin akan berjualan bakso? Asisten rumah tangga lainnya memukul baju rekannya karena berbicara asal. Tidak ada yang salah dengan perjualan bakso. Sepertinya itu juga sangat menarik. Dan ia terkekeh. Dia sepertinya tertarik dengan bisnis bakso itu dan dia ingin mengatakannya kepada suaminya nanti. Maafkan saya Nyonya muda. Tadi saya hanya bercanda, ucap asisten rumah tangga tadi dengan rasa bersalah. Tidak masalah, menurutku itu malah ide yang bagus. Terima kasih ya. Dan ia mengusap pundak asisten rumah tangga itu lembut, membuat wanita itu terkejut karena tidak pernah diperlakukan seperti itu selama dia menjadi asisten rumah tangga dimanapun. Kalau gitu, saya akan menyiapkan semua mangkok di atas meja makan. Asisten rumah tangga itu kembali menghindari senyuman Dania kepadanya. Tunggu, kenapa kalian terlihat sangat takut pada aku? Padahal aku sangat ingin kalian berteman denganku, ucap Dania. Kedua asisten rumah tangga itu tertegun sesaat, seperti bingung dengan apa yang baru aja dia dengar. Dania, cepatlah bersiap. Sebentar lagi teman-teman ibu akan segera datang, panggil Nyonya Asmita. Dania pun mendengarkan apa yang dikatakan ibu mertuanya. Dia masuk ke kamar dan bersiap. Benar saja, baru aja Dania selesai bersiap, udah ada beberapa tamu yang datang. Dania segera keluar dan menemui mereka. Wah, menantumu sudah mau tinggal bersamamu lagi sekarang, tanya salah seorang teman arisan mertuanya sambil menatap Dania sinis. Tentu saja, dia adalah menantuku yang baik, jawab Nyonya Asmita sambil menggandeng Dania mendekati temannya. Syukurlah, kalau tidak, kamu pasti akan sendirian di masa tuamu. Jadi kamu harus mengendalikan menantumu dengan baik itu. Salah seorang teman Nyonya Asmita yang lainnya juga ikut bicara. Dania tersenyum kecil. Sepertinya dia mulai menyadari dari mana pikiran buruk ibu mertuanya kemarin datang. Itu semuanya pasti dari mulut wanita yang ada di hadapannya saat ini. Ya, apa yang dikatakannya benar. Kamu tidak boleh terlalu lembut dengan menantumu. Aku takut dia akan memanfaatkan kebaikanmu itu, seperti apa yang dilakukan oleh menantuku. Temannya Asmita yang lain ikut menimpali. Nyonya Asmita melirik Dania sebentar. Wanita itu lalu menyuruh mereka untuk tidak membicarakan itu dan mengajak semuanya duduk di ruang tamu, lalu menunggu anggota arisan yang lainnya. Tidak lama kemudian semua orang udah berkumpul. Mereka bergosip tentang apa yang mereka lihat, tentang menantu dan juga tentang pasangan mereka. Membuat Dania tidak nyaman. Dia sama sekali tidak menyangka jika ibu mertuanya bisa bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Dania yang tidak bisa berbaur dengan mereka pun akhirnya pergi untuk bermain dengan si kembar. Kenapa menantumu pergi? Apa dia tidak suka dengan kita? Tanya teman Nyonya Asmita. Tidak, dia hanya menjaga kedua cucuku. Dia pasti sangat menyukai kalian semua. Nyonya Asmita membela Dania meski sebenarnya dia juga merasa jika Dania tidak menyukai teman-temannya. Nyonya Asmita pun datang dan menghampiri Dania. Kenapa kamu di sini? Kamu harus bertemu mereka dan makan bersama, ucap Nyonya Asmita. Baiklah Bu,
Dania pun menuruti ibunya dan kembali menemani semua tamu. Kami ini adalah teman ibu mertuamu. Meski kamu tidak menyukainya, tapi itulah kebenarannya, ucap teman Nyonya Asmita sinis. Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Dania membengkukkan badannya dan meminta maaf pada semuanya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku udah sangat lapar, ucap Nyonya Asmita sambil terkekang. Dia sengaja mengalahkan perhatian teman-temannya agar tidak terlalu mengintimidasi Dania. Mereka semuanya menuju ke meja makan. Dania dan dua asisten rumah tangga sama-sama melayani teman-teman ibu mereka. Nyonya Asmita terlihat sangat senang hari ini, membuat Dania juga ikut tersenyum senang. Ini adalah bakso bikinan menantuku, kalian semua harus mencobanya, ucap Nyonya Asti. Semua orang udah menerima mangkok mereka, dan mereka pun makan bersama. Tapi, tiba-tiba satu persatu dari mereka jatuh terkulai, tidak berdaya. Semua teman-teman Nyonya Asmita dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan jika mereka semua keracunan. Polisi juga sedang menyelidiki kasus tersebut, karena keluarga dari teman Bu Asmita ingin mengetahui dari mana racun itu berasal. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Bu? Kenapa mereka bisa keracunan? Tanya Tuan Indra sambil menatap cemas ke arah istrinya. Ibu juga tidak tahu ya, tapi mereka belum makan apapun selain bakso dan jus jeruk. Semua makanan masih utuh, jawab Nyonya Asmita. Berarti racun itu berada di antara jus atau bakso? Ya, aku rasa gitu. Tapi dari siapa yang memasukkan racun itu? Tidak mungkin Nyonya Asti menghentikan kalimatnya. Dia ingin bicara, tapi sepertinya dia ragu. Ada apa? Kenapa kamu tidak melanjutkannya? Apa kamu mencurigai seseorang? Tanya Tuan Indra. Nyonya Asmita terdiam. Wanita itu melirik ke arah Dania yang duduk di bangku. Dia pun segera menghampiri menantunya itu. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Ibu yakin kalau semua ini adalah rencanamu? Nyonya Asti berdiri tepat di hadapan Dania dan menatap menantunya tajam. Maksud ibu apa? Rencana apa, Bu? Tanya Dania bingung. Kamu tidak usah berpura-pura. Seharusnya aku tahu kenapa kamu mau begitu menurut untuk pindah ke kediaman pertama. Rupanya kamu ingin menghancurkan ayah dan ibu, ucap Nyonya Asmita sinis. Dania hanya terpaku. Dia masih tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Sedangkan Tuan Indra, dia sedang berpikir tentang apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia pun sependapat dengan istrinya itu. Ibumu benar. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Tuan Indra ikut mengintimidasi Dania. Sebenarnya apa yang ayah dan ibu katakan? Dania sungguh tidak mengerti, jawab Dania. Nyonya Asmita mencengkeram bahu Dania. Tidak tahu katamu? Jelas bakso itu kamu yang membuatnya, tapi kamu masih bisa mengelak? Ucap Nyonya Asmita lalu melepaskan cengkeraman tangannya kasar. Air mata Dania pun menetes. Dia sungguh tidak mengira jika mertuanya akan menuduhnya seperti saat ini. Jadi ayah dan ibu menuduh aku yang memberikan racun itu pada mereka? Tanya Dania sambil menatap plakat wajah ibu mertuanya. Bukannya semuanya udah jelas? Kamulah orang yang memiliki kebencian kepadaku. Kamu pasti tidak terima dengan keputusan David. Makanya kamu bertindak kejam seperti ini kan? Tuan Indra menggelengkan kepalanya, seolah sedang menyayangkan sikapnya Dania. Dania mengikuti apa yang dikatakan Mas David karena Dania juga ingin lebih dekat dengan ayah sama ibu. Nggak ada niat lain, apalagi sejahat ini, Bu, ucap Dania. Saat perdebatan terjadi, David pun muncul dan dia mendengar semua yang dikatakan orang tuanya pada sang istri. Apa yang ayah dan ibu lakukan? Tanya David. Dania langsung berlari dan memeluk suaminya. Wanita itu menangis terseduh dalam pelukan suaminya. Tenanglah, aku ada di sini. Kamu tidak perlu takut lagi. David mengusap pundak istrinya, meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Di saat yang sama, polisi pun datang. Selamat siang semuanya. Kami kemari karena ingin membawa Nyonya Dania. Ini surat penangkapannya. Ucap polisi itu sambil menyodorkan kertas pada David. David dengan kasar menepis surat itu dan terus memeluk sang istri erat. Selama aku ada di sini, tidak akan ada yang bisa membawa istriku kemanapun. Teriak David pada semua orang. Jangan menghalangi tugas kami, Pak, atau kami juga terpaksa menahan Anda. Ucap polisi itu.
Mendengar itu Dania sontak melepaskan pelukannya. Dia tidak mau suaminya mendapatkan kesulitan karena membelanya. Baiklah, bawa saja saya, Pak. Dania mengeluarkan tangannya dan meminta polisi itu menangkapnya. Walau dia sendiri merasa jika itu tidak adil padanya, tapi itu lebih baik daripada suaminya yang ditangkap. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bersalah. Kenapa kamu melakukan itu? Ucap David. Kenapa kamu ngeyel, nak? Dengan melakukan ini, dia udah mengakui jika dia bersalah. Nyonya Asmita menatap sinis, bercampur marah pada Dania. Salah wanita itu benar-benar penjahat. Orang yang ditangkap bukan berarti selalu ada bersalah, Bu. Saya tidak melakukan apapun, tapi saya bersedia dibawa untuk diperiksa. Dania juga percaya jika suami dan keluarga aku bisa menyelesaikannya dengan baik, ucap Dania. Akhirnya Dania pun dibawa polisi. Banyak mata tertuju padanya. Semua orang mengutuk, menghina, dan menuduhnya tanpa membuktian. David mengepalkan tangannya. Dia marah melihat istri yang sangat dia cintai dibawa pergi di depan matanya. Aku mengira setelah membawa Dania ke rumah semuanya akan baik-baik aja. Tapi ternyata dalam hati kalian masih menyimpan kebencian, ucap David sambil terus menatap wajah kedua orang tuanya. Dia melakukan kesalahan yang fatal, dan semua ini kamu masih membelanya, nak? Apa kamu gila? Tuan Indra juga menatap wajah anaknya tajam. Ayahmu benar, kejahatan Dania sudah berat. Kenapa kamu masih buta? Hanya Nyonya Asmita juga ikut berbicara, tapi terkekeh. Sekalipun Dania mengatakan dia jahat, aku yang paling mengerti dia. Jadi aku sepenuh hati percaya pada istriku. Aku juga akan menyewa pengacara terbaik untuk menangani kasus ini, ucap David penuh keyakinan. Apa kamu akan membela orang jahat? Tanya Nyonya Asmita kesal. Tak ada apapun yang membuktikan jika istriku bersalah. Jadi jangan ada yang berani mengatakan dia penjahat. Setelah mengatakan itu, David segera berbalik. Tapi dia terkejut karena dia melihat Nyonya Asti dan Tuan Morgan yang menatap ke arahnya. Di mana Dania? Tanya Nyonya Asti sambil menatap semua orang bergantian. David menundukkan wajahnya. Dia merasa malu karena tidak bisa melindungi istrinya. Sementara Nyonya Asmita dan Tuan Indra, dia berjalan maju dan mendekati Nyonya Asti. Penjahat itu tempatnya di penjara, bukan di rumah sakit, ucap Nyonya Asmita sambil menatap sinis ke arah besan sekaligus sahabatnya. Penjahat? Siapa penjahat? Apa kalian semua menuduh putriku melakukan ini? Tanya Nyonya Asti. Bukan menuduh, tapi memang itu kenyataannya. Anakmu itu, dia meracuni banyak orang hanya untuk membalas dendam pada mertuanya. Ini giliran Tuan Indra yang mengangkat bicara. Tuan Morgan yang setadinya diam, dia kesal mendengar apa yang dikatakan besannya itu. Apa sudah pasti? Apa sudah ada bukti yang kuat? Kenapa kamu menuduh menantumu sendiri dengan kejam seperti itu? Bagaimanapun dia keluargamu, wajah keluargamu. Apa kamu lupa? Bentak Tuan Morgan. Keluargaku tidak pandang bulu. Jika dia bersalah, ya kami akan mengatakan jika dia bersalah. Entah itu membagi ataupun putraku sendiri, ucap Nyonya Asmita. Di sana ada banyak orang. Kenapa kamu hanya menuduh putriku? Kenapa kalian tidak meminta untuk menyelidiki semua orang? Bahkan kenapa bukan diriku? Bukankah kamu juga ada di sana? Ucap Nyonya Asti. Kamu gila? Mana mungkin aku melakukan itu? Nyonya Asmita berteriak dan menatap wajah Nyonya Asti. Kenapa tidak? Bukankah kamu juga berada di sana? Lagi pula, kamulah yang lebih memilih mereka semua daripada putriku. Jika ada kekesalan atau dendam pada mereka itu kamu, bukannya Dania. Nyonya Asti juga tidak mau kalah. Dia terlihat marah melihat kelakuan Nyonya Asmita. Kenapa aku dendam? Mereka semua sahabat baikku, ucap Nyonya Asmita. Ah, iya benar. Semua orang yang ada di tempat itu adalah temanmu. Bukan tidak mungkin kalian bersekongkol menjebak putriku, kan? Keadaan semakin tidak terkendali. Kedua keluarga terus saja saling berdebat dan tidak ada satupun yang mau mengalah. Membuat David menjadi kesal dan meninggalkan tempat itu. Tidak ada gunanya dia terus beradu argumen di sana. Dia harus segera mencari pengacara terbaik untuk membebaskan sang istri. David tidak menyadari saat ini dia berjalan pergi.
Dia berpapasan dengan seseorang yang bertanggung jawab dengan keadaan yang terjadi. Hanya saja, tidak satupun mengetahui hal itu. Orang itu tersenyum puas saat melihat perdebatan antara dua keluarga, karena memang itulah tujuannya. Orang itu bahkan sengaja menyinggol bau Nyonya Asmita. "Maaf, saya sedang terburu-buru, tidak sengaja menyinggol Nyonya," ucapnya lalu kembali beranjak pergi dengan tenang.